Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Alien Replan. Baru kali ini nih konten malam-malam di luar. Nah, ternyata hobi tanaman hias itu bisa melatih tes kamu. Hubungannya apa? Ternyata ada kaitannya erat. Dan pertama kita bahas tes dulu ya. Jadi tes atau selera itu penting ya sih. Jadi kalau kita baca artikel tentang tes itu ternyata itu preferensi pribadi. Jadi kayak nyaman, suka, cocok, senang. Walaupun misalnya nih gitu, kita bikin sesuatu yang warnanya coklat sama ungu, itu kan warna berseberangan. Secara normal orang nggak nyaman dengan warna itu. Tapi di seluruh dunia ini mungkin ada yang sama. Nah, itu namanya tes. Tapi kalau konteksnya memang di estetis atau keindahan pada umumnya, memang untuk tes itu ada kualitasnya, ada levelnya. Jadi kalau misalnya di tesnya bagus, itu biasanya paham tentang harmonis, proporsi, seperti itulah. Dan biasanya sih jika tesnya bagus, ketika di upload ke Instagram, itu bisa dibilang Instagramable, jadi banyak merespon positif. Kalau dengan tanaman hias itu bisa dibilang kita kan bisa melihat, membandingkan, kemudian mengkurasi. Nah, jadi kalau kurasi ini apa ya, bisa dibilang memilih yang terbaik. Jadi menyeleksi dari yang baik menjadi yang terbaik, itu mengkurasi biasanya paling mudahnya. Jadi di tanaman hias itu kan kita sering memperhatikannya. Nah, dari situ kita jadi tahu gitu bahwa tujuan tanaman hias itu adalah menghias, dan menghias itu tentu kaitannya erat dengan estetis. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan elemen yang berkaitan dengan tanaman hias? Jadi kita perlu belajar tentang poin-poin penting nih. Misalnya komposisi itu jadi kayak semacam layout, tata letak. Jadi komposter, kamu pernah dengar kompos? Musisi yang menata antara suara gitar, suara drum, itu kan meracik lah. Itu ada tekniknya. Jadi kalau misalnya di tanaman hias itu seperti dalam pot itu ada komposisinya, biasanya belum tentu satu pot itu satu pohon, jadi bisa jadi 3, 5 gitu, agar proporsi komposisinya itu enak dilihat. Bisa dilihat lah beberapa contoh nanti komposisi tanaman dengan pot. Kemudian warna, nah ini juga yang gak kalah penting, kan mungkin terpenting ya. Warna itu ketika di tanaman hias, misalnya ketika tanaman dengan batang putih itu menggunakan pot putih memang lebih matching, atau tanaman dengan daun yang hijau tua menggunakan pot hijau juga sama, itu juga bisa lebih matching. Jadi elemen tersebut perlu diperhatikan ketika kita punya hobi dengan tanaman hias. Belum lagi tekstur ini, misalnya ada beberapa pot yang teksturnya bergaris, itu harus disesuaikan dengan daun si tanaman yang mungkin menggaris. Tadi sempat dibahas juga tentang proporsi itu besar kecil ya kalau di tanaman, jadi itu harus pas. Jadi ketika bicara tentang pot yang besar daunnya kecil, itu kurang pas. Biasanya proporsinya harus disesuaikan antara ukuran pot, bentuk pot, bentuk daun. Ritme itu semacam pengulangan. Jadi kalau tanaman hias itu ada beberapa daun udah pasti pengulangan ya. Kemudian menata antara tanaman satu dengan tanaman lain, juga ritmenya harus pas. Jadi bukannya seragam, tapi ketika beragam tapi tetap enak dilihat, itu ada tahapan untuk mempelajari ritme itu. Belum lagi keseimbangan, itu cara menata, misalnya di kanan, di kiri, harus seimbang seperti apa. Dan yang menurut saya terpenting adalah
poin melihat konsep atau ide di belakang dari tanaman hias ini. Jadi misalnya ada tanaman hias yang memang anggap aja ya, aglonema macam-macam, ya kita ngeliat wah keren nih cara penataannya, berarti dia punya konsep di balik itu, ternyata dia maksudnya ini. Nah itu yang perlu lebih dalam lah. Terus ketika tahu kok jadi ribet ya, sebenarnya enggak, kalau memang kita perlu atau kita sering mengasah tes ini. Caranya gimana? Pertama itu exposure, jadi memperbanyak referensi ya, dari mulai ikutin akun Instagram yang kita suka, ataupun kita pakai Pinterest atau YouTube, ataupun macam-macam lah. Tapi biasanya kalau yang paling mudah sih di Pinterest ya, begitu nggak bakal kota juga dibandingkan kita harus scroll. Dan biasanya kalau di Pinterest itu memang rata-rata lebih dari 50% memang enak dilihat, sudah mengalami kurasi. Nah kemudian setelah kita kumpulkan, kita membandingkan nih misalnya gambar A atau video A dengan B, bagaimana, kenapa pilih yang ini, kita pasti punya jawabannya. Nah itu bisa sambil diskusi dengan teman kita yang mungkin sama-sama tesnya bagus. Kemudian dari situ juga kita bisa mulai mengkurasi. Itu di sini mengkurasi ini benar-benar memilih dari yang baik dan kita pilih yang terbaik. Itu kita bisa latihan lah, misalnya bikin folder kemudian dimasukkan. Itu kita bisa praktek kecil lah, mulai mengupload. Jadi misalnya coba foto ini atau video ini, bandingkan kurang apa, coba lagi, seperti itu. Dan salah satu caranya lagi adalah kita coba cari tahu tentang pakar ahli dalam tes tanaman hias siapa, dan kita follow. Dan dari situ kita bisa belajar analisanya pakar tersebut seperti apa. Nah terus apa ya, bisa dibilang ketika meningkatkan tes itu kita juga perlu untuk membuat ekosistem estetika, rasanya lumayan unik ya. Jadi ketika kita dari mulai hal terkecil sampai yang besar itu kita menciptakan ekosistem ya estetikanya, maka secara alam bawah sadar tes kita akan meningkat. Dan kita juga jangan lupa untuk membuang ya, setelah kita meningkat tuh tesnya kita buang tuh yang memang nggak sesuai. Oh ini udah nggak sesuai, ini udah nggak cocok sama kita, buang. Kita bikin folder, kita evaluasi folder yang nggak cocok, dibuang, tambah lagi yang lebih baik. Dan mungkin yang poin terakhir itu coba untuk di eksperimen. Jadi ketika kamu sudah bisa mengkurasi, kamu merasa tes kamu udah ada peningkatan, kamu coba untuk bereksperimental, bagaimana jika ini campur seperti ini, bagaimana jika ini dan ini, sehingga kamu tidak terus-terusan mengikuti ya follow. Jadi kamu akan punya karakter atau identitas sendiri. Nah jadi kesimpulannya, semakin baik tes kamu akan semakin bernilai dan memiliki identitas yang kuat. Dan yang pasti ketika tes kamu bagus, kamu bakal dibutuhkan oleh masyarakat. Kita pernah dengarkan, oh coba nih kita pendapatnya si ya gini, karena memang biasanya dia kalau nilai itu ini. Nah itu salah satu kelebihan orang yang punya tes bagus. Oke, mungkin itu sekilas tentang tanaman hias dan tes. Mungkin kita akan bahas lebih detailnya ke depan. Pasti ketika kamu sudah dikenal oleh orang bahwa tes kamu bagus, kamu bisa ngomong ke pasangan kamu. Ya bahasanya gombalin lah gitu. Jadi kenapa kamu pilih pasangan kamu? Karena tes kamu bagus, pasangan kamu pasti suka. Jangan ditanya balik. Jadi kalau misalnya pasangan kamu nanya, terus
kalau aku sudah tua, keriput, kira-kira bagaimana dengan tes kamu sama aku?